agama itu memang syariatnya dimudahkan oleh Allah. Ad-dinu yusr. Agama itu mudah. Dan lebih lagi, sudahlah agama itu mudah, ditambah lagi Allah memudahkan kita di dalam menjalankan agama yang mudah itu, sehingga berkali berlipat-lipat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita, termasuk kemudahan duduknya kita di dalam majelis ilmu yang mulia ini, yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kita. Allah mengatakan, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman, dan lebih lagi Allah angkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, antara satu derajat ke derajat berikutnya jaraknya bagaikan bumi dan langit. Sebagian lagi mengatakan bagaikan bumi dengan bintang-bintang. Itu satu derajat. Sedangkan Allah mengatakan darajat, beberapa derajat. Perbedaan antara orang yang beriman dan berilmu dengan orang yang beriman tanpa berilmu memiliki derajat, perbedaan beberapa derajat. Beberapanya di sini tidak ada ditentukan. Tidak ada ditentukan berapa derajat. Bisa saja perbedaannya 10 derajat. Bisa saja perbedaannya 100 derajat. Bisa saja perbedaannya 1000 derajat. Terlebih kata para ulama, derajatnya syurga. Sehingga derajat orang yang beriman dan berilmu berbeda dengan derajat syurga orang yang beriman saja. Dia muslim, dia mukmin, namun kemusliman dia, kemukminan dia tidak dia naikkan dengan belajar agama. Dia tidak naikkan kualitas iman dia, kualitas agama dia, kualitas amalan dia dengan ilmu agama. Dia tidak naikkan itu. Berbeda dengan orang yang menaikkan imannya, menaikkan kualitas agamanya, kualitas amalnya dengan ilmu agama. Sehingga wajar saja kalau syurganya pun berbeda derajatnya. Dan jarak antara satu derajat dengan derajat yang berikutnya, di antara penjelasan oleh sebagian sahabat Nabi SAW, antara bumi dengan langit
Itu antara satu derajat ke derajatnya jaraknya. Berapa kilometer Pak dari bumi ke langit? Berapa ribu kilometer itu? Subhanallah. Sebagian mengatakan dari bumi, jaraknya antara bumi dengan bintang. Bintang itu di langit berapa Pak? Langit pertama, langit dunia. Maka ini memiliki, subhanallah, memiliki kemuliaan yang benar-benar luar biasa. Bagi siapa itu? Allah angkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala teguhkan hati kita untuk mencintai ilmu agama. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada malam ini melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Usul As-Salasah, karena ini adalah pekan pertama. Kitab Al-Usul As-Salasah. InsyaAllah pada pekan akan datang kita masuk kitab Riyadus Salihin. Pertemuan akan datang biiznillah. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang Al-Aslul Awwal. Al-Aslul Awwal, pokok utama yang pertama. Pokok utama yang pertama. Karena pokok utama itu ada 3. Dan kita masih berada di pokok utama yang pertama, yaitu mengenal Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah. Kalau dahulu di zaman-zaman puluhan tahun yang lalu, jangan coba-coba membahas Allah, nanti gila. Pernah gak itu Pak? Gak boleh kita membahas Allah, akal kita gak bisa mencernanya. Kalau pembahasannya memainkan akal, iya. Bahkan wajib bagi kita untuk membahas tentang Allah. Namun apa yang dibahas dari tentang Allah? Ada 4 perkara. Mengenal Allah mencakup 4 perkara. Mengenal Allah mencakup 4 perkara. Yang pertama, mengenal adanya Allah, mengenal keberadaan Allah, sehingga semakin yakin di dalam diri kita Allah itu ada. Yang kedua, mengenal keesaan rububiyah Allah, mengenal keesaan rububiyah Allah.
Apa itu rububiyah? Allah pencipta. Allah pengatur. Allah pemberi rezeki. Allah yang satu-satunya penguasa. Allah yang satu-satunya pemilik. Ini maksud dari rububiyah. Berasal dari kata kalimat Rabbi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbi. Jadi mengenal, di samping dari kita mengenal adanya Allah, juga kita harus mengenal Allah dari rububiyah Allah. Bahwa Allah pencipta, Allah pengatur, Allah yang mengatur alam semesta ini. Tak ada satupun, hanya Allah saja yang mengatur alam semesta ini. Allah pemilik. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah langit beserta isinya dan bumi beserta isinya. Milik siapa? Milik Allah. Lahu mulkus samawati wal ardh. Penguasa, pemilik, pemberi rizki. Ini semuanya maksud dari rububiyah Allah. Faham ini jemaah? Jadi yang pertama mengenal keberadaan Allah. Kalau untuk mengenal keberadaan Allah, kayaknya mayoritas atau nominalnya lebih banyak. Kita tidak katakan semua. Dalam keyakinan, kalau dalam fitrah semua makhluk. Dalam fitrah semua makhluk beriman tentang keberadaan Allah. Semua makhluk dalam fitrah. Tapi kalau dalam keyakinan, tidak semua manusia. Seperti orang-orang ateis yang tidak mengakui keberadaan Allah. Namun fitrah mereka mengakui. Fitrah mereka mengakui. Kemudian masuk kepada rububiyah Allah. Untuk dalam cakupan mengenal Allah, di samping mengetahui keberadaan Allah, yang kedua mengenal keesaan rububiyah Allah, nominalnya atau angkanya lebih sedikit daripada angka keberadaan Allah. Tentang rububiyah Allah, angkanya lebih sedikit daripada berimannya adanya Allah. Kalau rububiyah Allah,
Orang kafir pun masuk. Jangankan orang kafir, iblis pun masih mengrububiyahkan Allah. Iblis. Apa dikatakan iblis kepada Allah? Ketika Allah mengatakan qala ma mana'aka alla tasjud. Apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada Adam? Apa jawabannya? Qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakanku. Berkeyakinan Allah menciptakan dirinya, itu rububiyah. Itu rububiyah. Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, sebagaimana kita sampaikan tadi. Termasuk di dalamnya Allah pencipta, berarti iblis pun merububiyahkan Allah. Iblis pun merububiyahkan Allah. Sehingga angka untuk merububiyahkan Allah, mengesahkan Allah di dalam rububiyah lebih sedikit dari angka meyakini adanya Allah. Kemudian yang ketiga, kita juga berkewajiban untuk mengenal Allah itu adalah dari segi mengenal Allah dalam mengesahkan Allah dalam uluhiyah. Dalam uluhiyah. Dan ini lebih sedikit lagi. Makanya, di mana letak kemusliman seseorang, kemukminan sejati seseorang, kemusliman sejati seseorang ada pada uluhiyah. Kalau hanya rububiyah, subhanallah. Makanya di dalam kitab pembahasan Qawaid Arba', Qawaid Arba', di antara pembahasan Qawaid Arba' itu, orang-orang kafir beriman atas rububiyah Allah. Namun, walaupun mereka beriman dengan kerububiyahan Allah, mereka beriman Allah pencipta, mereka beriman Allah pemberi rezeki, mereka beriman Allah pengatur, mereka beriman. Namun tidak menjadikan mereka seorang muslim atau mukmin kalau hanya beriman di dalam rububiyah Allah. Maka tidak cukup. Di mana seseorang menjadikan dia muslim sejati di dalam mengenal Allah, di mana seseorang menjadikan mukmin sejati di dalam mengenal Allah, sempurnakan dengan uluhiyah. Itulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah uluhiyah. Apa artinya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah.
Ketika kita katakan hanya kepadamu kami menyembah, berarti di situ memiliki dua konsekuensinya. Yang pertama, hanya kepada Allah kita menyembah, tidak kepada siapapun. Yang kedua, mengikhlaskan. Ini dua. Dan inilah tauhid. Ini uluhiyah yang menjadikan seseorang itu benar-benar muslim sejati, yang menjadikan seseorang itu mukmin sejati, yang muslimnya, yang mukminnya diridhoi oleh Allah. Nah ini, innad dina indallah al-Islam. Islam yang bagaimana yang diridhoi oleh Allah, sehingga seseorang yang beragamakan Islam dia menjadikan muslim. Muslim yang bagaimana diridhoi oleh Allah? Muslim yang memiliki uluhiyah. Apa muslim yang memiliki uluhiyah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Faham ini jemaah? Kalau kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita katakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, berarti sesembahan selain dari Allah enggak boleh. Kalau dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi masih menyembah patung, muslim enggak itu? Hakikatnya bagaimana? Sedangkan dia mengatakan, kalau dia katakan muslim, harus iyyaka na'budu. Makanya jemaah subhanallah, disinilah kesejatian muslim seseorang, mukmin seseorang. Faham ini jemaah? Dan di sini angka lebih kecil. Betul enggak ini? Angka lebih kecil. Kenapa? Karena banyak umat Islam terkenanya di uluhiyah. Makanya jemaah, tugasnya para nabi dan para rasul menyempurnakan uluhiyah. Benar-benar mengajak manusia kepada Allah, sehingga manusia itu bergantung hanya kepada Allah. Inilah dakwah kita jemaah. Kalau kita mengajak manusia mengenal Allah, atau mengajak manusia memurnikan ikhlas, memurnikan niat mereka hanya kepada Allah, apakah dakwah ini salah? Mengajak manusia untuk benar-benar hanya kepada Allah. Ketika mengadu kepada Allah. Ketika berdoa hanya kepada Allah. Ketika meminta bantuan hanya kepada Allah. Ketika berserah diri, kemana mereka berserah diri? Hanya kepada Allah. Inilah fungsi dakwah kita.
Ini dakwah. Bukan mengajak pada manusia kepada manusia. Bukan mengajak manusia mencintai kita. La. Wallahi ana ta'jub. Salah seorang ketika ustaz kita bawa ke beberapa daerah yang hadir banyak. Yang hadir banyak. Biiznillah. Tapi sekalipun dia tidak pernah berbicara tentang banyaknya, sedikitnya yang datang. Sehingga di akhir-akhir ingin sampai ke rumah, ana beranikan bertanya kepada beliau. Tidak seperti beberapa yang lain. Mempertanyakan, membanggakan dengan hanya banyaknya hadir. Apa kata beliau? Ustaz, bukankah ada riwayat bahwa nanti di hari kiamat ada nabi yang tidak memiliki pengikut satu pun tidak? Ya Rabbi. Nabi, seorang nabi tidak memiliki pengikut. Satu pun tidak ada pengikutnya. Bagaimana dengan kita? Tujuan dakwah ilallah bukan kepada kehadiran manusia. Banyak pelajaran yang subhanallah. Ini akan mengikhlaskan niat kita. Kemana manusia ini kita bawa? Sehingga ketika manusia itu menyerahkan dirinya kemana? Makanya hibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena banyaknya manusia terlebih di umat Islam, saudara-saudara kita Muslim yang jatuh ke lembah yang tidak menyempurnakan uluhiyah Allah. Masih ada saudara-saudara kita yang meminta kepada orang yang mati. Ada atau tidak? Apa hukum meminta kepada orang mati, jemaah? Sekalipun orang mati itu adalah seorang wali Allah, gak boleh. Sekalipun yang mati atau yang wafat itu seorang nabi, gak boleh. Gak boleh minta kepada nabi, gak boleh. Kalau dibolehkan kita minta kepada nabi yang sudah wafat, tentu Abu Bakar sudahlah dahuluan. Tentu Umar sudah duluan. Sebutkan satu, Abu Bakar minta kepada kuburan Nabi. Ini yang dimaksud dengan mengenal Allah. Makanya hibati fillah, kesyirikan di zaman dahulu sampai di zaman sekarang, bahkan sampai hari kiamat, itu berputar dalam tujuan dua perkara. Berputar hanya di dalam tujuan pertama, yang kedua ini. Yang pertama, menjadikan yang selain Allah itu, yang mereka sembah, mereka minta, mereka berharap agar mereka nanti yang mereka pinta itu, entah itu patung, entah itu apapun selain dari Allah yang mereka sembah, yang mereka minta di dalamnya, tujuan mereka adalah yang pertama, agar mereka bisa memberi syafaat. Siapa? Yang mereka pinta. Yang mereka pinta ini, entah itu orang yang meninggal, atau wali, atau siapa yang sudah meninggal dunia, mereka tujuannya agar memberi syafaat.
Yang kedua, untuk menjadikan wasilah. Sama dengan orang-orang jahiliyah dahulu. Liqarribuna ilallahi zulfa. Agar patung-patung ini nanti mendekatkan kami kepada Allah. Berarti patung itu hanya mereka jadikan sebagai wasilah. Kenapa mereka jadikan patung itu sebagai wasilah? Karena patung itu adalah orang soleh. Lata, Uzza, Wad dan Suwa'a, ini patung-patung orang soleh. Sehingga dahulu di zaman umat Nabi Nuh alaihi salam yang jatuh ke lembah kesyirikan, mereka meminta yang pertama supaya mereka nanti memberi syafaat di hari kiamat. Yang kedua, mereka dijadikan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Patung itu sebagai wasilah. Sama halnya terkadang kekuburan yang sudah meninggal sebagai wasilah mendekatkan diri kepada Allah. La ilaha illallah. Makanya ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, di sinilah kita benar-benar mengajarkan agama ini atau dakwah ini. Berapa sudah? Berapa tadi? 3. Mengenal keberadaan Allah, mengenal keesaan rububiyah Allah, kemudian mengenal uluhiyah Allah, kemudian yang keempat mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Inilah 4 cakupan untuk tujuan mempelajari ma'rifatullah, mempelajari mengenal Allah. Sudah masuk Isya? Baik. Mengenal keberadaan Allah, tentunya adanya Allah memiliki, subhanallah, dikatakan فَإِذَا قِيلَ لَكَ, apabila dikatakan kepadamu, bima arafta rabbak, dengan apa engkau mengetahui Allah itu ada? Apa dalilnya? Apa dalil? Apa bukti Allah itu ada? Apa buktinya? Naam. Bukti Allah itu ada 2. Dalil. Dalil keberadaan Allah itu ada 2. Dalil yang pertama, dalil kauniyah. Dalil kauniyah. Dalil kauniyah ini berbicara tentang makhluk Allah. Berbicara tentang ciptaan Allah. Seluruh yang kita lihat yang di atas, bahkan bumi yang kita berpijak di atasnya, siapa yang menciptakannya? Itu menunjukkan adanya Allah. Lautan, ikan-ikan dengan segala ragam jenisnya, rumput-rumputan, pepohonan-pepohonan juga
dengan segala ragam jenisnya. Ya, pohon itu ada nggak ragamnya? Berapa macam pohon? Dah azan ya? Baik. InsyaAllah pada Isya kita lanjut insyaAllah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ini mana duluan ini? Kue dulu atau kajian duluan? Oh, dibagi aja dulu ya, tapi jangan dimakan. Karena antara kue dengan ilmu takkan bisa bersatu. Habis kuenya, ilmu tak dapat. Baik. Ma'rifatullah, mengenal Allah, kita katakan tadi mencakup 4 perkara. Yang pertama adalah mengenal keberadaan Allah. Kita beriman adanya Allah. Maka penulis mengatakan, fa idza qila laka, apabila dikatakan kepadamu, ditanya kepadamu, bima arafta rabbak, dengan apa engkau mengenal Tuhanmu? Apa bukti-bukti Allah itu ada? Maka kita katakan, dikatakan oleh para ulama, bukti keberadaan Allah dengan 2 perkara. Yang pertama, bukti adanya Allah dengan kauniyah. Kauniyah itu artinya apa? Makhluk-makhluk Allah, ciptaan-ciptaan Allah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Maka kita berharap ketika kita memandang satu ciptaan Allah, maka bagi orang-orang yang bertauhid, ketika dia memandang satu ciptaan Allah, maka dia akan berfikir. Pikiran itu akan membawa kepada keyakinan di dalam hati. Tidak mungkin ada ini kalau tidak ada yang menciptakan. Seorang Arab Badui pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa bukti Allah itu ada?" Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Subhanallah." Lalu Rasulullah bertanya kepada yang bertanya,
Rasulullah bertanya kepada orang Arab Badui tersebut, ketika Anda melihat adanya kotoran onta, itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan adanya onta. Ketika Anda berjalan di sebuah jalan, lalu di dalam jalan itu ada bekas-bekas jejak-jejak, itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan ada yang lewat, ada yang berjalan. Tidak mungkin adanya jejak kalau tidak ada yang berjalan. Tidak mungkin adanya kotoran onta kalau tidak ada ontanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada orang Arab Badui tersebut, lihat di atasmu. Lihat di atasmu. Apa yang kau pandang di atas? Ada langit yang berlapis-lapis dan kita tidak tahu mana ujungnya. Ada yang tahu, Pak, mana ujung langit itu? Ada akhirnya, ada mulainya. Begitu dahsyatnya langit ini, tidak mungkin kalau tidak ada yang menciptakan. Demikian juga bumi, demikian juga lautan, demikian juga gunung-gunung, pepohonan. Tidak mungkin ini semua ada kalau tidak ada yang mengadakannya, kalau tidak ada yang menciptakannya. Maka ini bersifat kauniyah, bersifat kauniyah, yaitu ciptaan-ciptaan Allah. Itu menunjukkan adanya yang mencipta, adanya pencipta. Dialah Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Makanya Allah mengatakan, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, dalam surah At-Tur. Am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka atau apakah ciptaan-ciptaan ini ada tanpa diciptakan? Mungkin adanya pepohonan tanpa diciptakan, adanya langit tanpa diciptakan, adanya bumi tanpa diciptakan, adanya lautan tanpa diciptakan. Mungkin itu terjadi? Tak mungkin. Am humul khaliqun, atau adanya laut dia sendiri yang membuat. Ciptaan itu ada, dia sendiri yang menciptakan dirinya. Dirinya sendiri membuat dirinya ada. Mungkin itu terjadi? Lebih tidak mungkin lagi. Lebih tidak mungkin lagi. Mungkin kue ini terbuat sendiri? Atau ada yang buat, Pak? Ada yang buat. Kalau hanya kue saja tak bisa terbuat dia sendiri, bagaimana dengan gunung? Bagaimana dengan lautan? Bagaimana dengan bulan? Bagaimana dengan bintang? Amhumul khaliqun, atau mereka sendiri menciptakan diri mereka sendiri? Jangankan kita bicara ke sana, diri kita sendiri. Tidak mungkin kita ada di dunia ini
dengan diri kita sendiri. Gak mungkin. Makanya ada sebuah kalimat, namun sebagian orang menganggap ini sebuah hadis. Sebagian menganggap ini sebuah hadis, namun hadis ini maudhu'. Ini bukan hadis. Man 'arafa nafsahu 'arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal penciptanya. Dia akan mengenal Tuhannya. Ini bukan hadis, tapi maknanya benar. Ini hanya kalimat ungkapan orang-orang hikmah. Memiliki makna, iya. Ketika kita mengenal diri kita, coba bercermin kita. Mata kita lihat, wajah kita ini, rambut kita ini, telinga kita ini, kita lihat tuh. Sehingga yakin, beriman, ada yang menciptakan kita. Dialah Allah Al-Latiful Khabir, yang maha baik dan maha mengetahui. Itu yang bersifat kauniyah. Ada mengenal Allah yang bersifat syar'iyah, dan ini lebih orang-orang yang sedikit memberikan fungsi kepada akalnya. Atau kalau orang-orang yang memandang ciptaan Allah atau mengenal Allah atau beriman kepada adanya Allah hanya sebatas ciptaan Allah, ini semua orang bisa. Semua orang bisa. Dan bahkan itu pembelajaran yang seperti ini di SD dulu, di ibtidaiyah seperti itu. Apa buktinya Allah ada? Langit, bumi. Semua orang bisa. Namun keyakinan adanya Allah dengan syar'iyah, ini orang-orang berilmu. Ini orang yang belajar. Dia meyakini adanya Allah. Dia beriman adanya Allah dengan apa? Dengan syariat Allah. Ini menunjukkan orang yang belajar. Ketika dia mempelajari syariat-syariat di dalam agama kita ini, maka dia semakin yakin syariat ini turun dari langit. Ini bukan membuatan. Tidak mungkin manusia membuat sedetail ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin syariat ini, agama ini dibuat oleh manusia sesempurna ini. Tidak mungkin. Ketika dia mempelajari agama ini, terus mempelajari syariat ini, semakin yakinlah dia, ini datang dari langit. Ini turun. Siapa yang menurunkannya? Siapa yang menciptakannya? Adalah Allah. Sehingga semakin yakin dia adanya Allah dengan dia belajar syariat. Coba lihat Pak, syariat Islam ini begitu luar biasanya, sempurna luar biasanya, sangat sempurna. Tidak ada sesempurna syariat apapun selain dari agama Islam. Mulai dari toharoh, bab toharoh, agama itu pun pembahasan begitu detail sekali. Bab toharoh itu, ketika tidak ada air, apa yang kita lakukan?
Ada pembahasannya di dalam syariat. Lalu apa saja yang boleh digunakan ketika tidak ada air, apa saja yang boleh digunakan, ada juga pembahasannya di dalam syariat. Dan ada saja dan apa saja yang tidak boleh, artinya dilarang digunakan ketika istinja itu, menggunakan selain dari air. Ada perkara-perkara yang dilarang oleh syariat. Kenapa dilarang oleh syariat? Karena bahaya bagi kita. Wallahi syariat ini luar biasa. Banyaknya pembahasan, banyaknya bab-bab, begitu detail. Seorang istri yang hamil kemudian cerai, adakah masa iddahnya? Ada masa iddahnya. Kalau istri dicerai tidak hamil atau dalam kondisi tidak hamil, adakah masa iddahnya? Berbedakah masa iddah ketika dia sedang hamil? Atau seorang istri yang suaminya meninggal dunia, bolehkah dia langsung menikah atau menunggu masa iddah? Berapa lama masa iddah? Wallahi ini tidak mungkin dari manusia, tidak mungkin. Begitu detail luar biasa. Sampai senyum saja kita ke wajah saudara kita, syariat atau tidak? Syariat. Makanya Pak, kalau bisa jangan semakin mengaji semakin pelit dengan senyum. Semakin mengaji semakin pelit dengan senyum. Demikian juga salam. Kata Nabi SAW, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk ke dalam syurga sampai kalian beriman. La tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan sempurna iman kalian sampai kalian berkasih sayang, saling mencintai sesama saudaranya muslim. Maukah kalian kutunjukkan satu amalan, satu syariat yang jika kalian lakukan akan Allah berikan kasih sayang di antara kalian? Itulah afsyus salam. Ucapkan, tebarkan salam. Kadang subhanallah kita mengucapkan salam kalau kenal saja. Kalau enggak kenal, enggak kita ucapkan. Ustaz, kita enggak tahu itu muslim atau tidak. Taib, ketika di pengajian ada orang yang misalnya baru datang, baru tak kenal kita siapa, terkadang diabaikan begitu saja. Apalagi pakaiannya enggak sama dengan pakaian kita. Ibu-ibu, kalau ada yang di belakang sana baru dia datang, ucapkan salam, kemudian kenalan, kemudian bersalaman. Ini syariat. Terkadang dengan itu yang kita lakukan, begini pengajian itu ya. Namun terkadang subhanallah kita hanya beramah tamah dengan sesama pakaiannya saja, yang kenal saja, yang lain enggak open dia. Ini tidak boleh jemaah. Ini bukan akhlaknya orang yang belajar. Ada orang subhanallah, dia mencari duduk yang kenal saja, yang enggak kenal enggak mau dia. Apalagi misalnya tabligh akbar, mana yang kenal cari, oh itu sepulan cari. Anak pribadi
justru mencari tempat duduk yang anak nggak kenal, biar nggak ngobrol. Kalau kenal ngobrol tuh, ya kan Bu? Biar nggak ngobrol. Kalau tabligh akbar di masjid-masjid misalnya di Pekanbaru, cari mana orang anak nggak kenal, biar betul-betul serius. Tapi kalau duduk kenal, apalagi satu kampung, udahlah. Antum sama siapa tadi ke sini? Ya, sama siapa sendiri? Oh sama si Fulan. Oh ya. Tadi kami cuma habis panjang bicaraan. Sementara ustadznya lagi menjelaskan di sana. Allah ya jemaah, syariat ini luar biasa. Makanya kalau ketika kita ada orang yang datang ke pengajian, kita lihat ini kayaknya belum kenal anak ya, kenalan. Assalamualaikum Bu, dari mana ya Bu? Di mana rumahnya? Begitu juga kita bapak-bapak. Ini syariat luar biasa. Sehingga ketika orang merasakan begitu indahnya, begitu nikmatnya syariat ini, dia memandang orang yang menjalankan syariat ini begitu indahnya syariat inilah. Lalu ketika dia bertanya, apakah ini agama? Iya, inilah agama kita yang Allah ciptakan, yang Allah turunkan. Lalu dia mengatakan ini buktinya Allah ada. Bukankah orang-orang Yahudi banyak masuk Islam karena akhlaknya siapa? Akhlaknya Nabi. Kan akhlaknya Nabi. Maka hibati fillah, terkadang dakwah itu gak mesti dengan ucapan. Juga perlu dakwah itu dengan akhlak. Dengan syariat kita mempraktekkan dalam kehidupan kita, itu dakwah. Itu dakwah. Orang misalnya benci kita, sama kita, di kampung itu benci sama kita, ucapkan salam. Kalau dia muslim, Assalamualaikum. Mau tidak dijawabnya, mau dijawabnya, urusan siapa? Urusan dia. Besok jumpa lagi ya, Assalamualaikum. Lemparkan senyuman. Ini kawannya kayak mana? Dicaci pun masih senyum juga lagi katanya. Udah dimarahi pun, dicela pun masih senyum, masih mau ucap salam sama saya. Ini gimana ini gitu. Maka lama-kelamaan menjadi onta merah. Tahu onta merah? Menjadi dia mengikuti kita sehingga dia menjadi pejuang agama kita ini. Gara-gara akhlak kita. Maka hibati fillah, ada orang mengenal Allah dengan ciptaan Allah, dan ini banyak. Tapi kalau mengenal Allah dengan syariat ini, wallahi ini hanya orang belajar. Ini hanya orang belajar. Makanya hibati fillah, senantiasalah kita benar-benar menggantungkan diri kita ini kepada Allah. Benar-benar menyerahkan urusan kita ini kepada Allah. Agar kita benar-benar merasakan luar biasanya nikmatnya beragama ini.
Pernahkah kita terfikir jemaah sehingga kita merasakan nikmat Islam ini? Pernahkah kita termenung ketika kita memikirkan kita sudah berada di atas sunnah ini, sehingga kita betul-betul merasakan nikmat di atas sunnah ini, sehingga kita mengatakan alhamdulillah. Ada seorang ulama, wallahi jemaah luar biasa, ketika dia melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah, dia sebelah kanan, satu kaki lagi belum masuk. Namun seketika itu juga terfikir dia, ada orang yang sama dengan dirinya, namanya sama, si fulan, si orang lain juga si fulan namanya, sama dengan namanya, namun berbeda agama. Namanya sama, namun beda agama, beda beda manhaj. Yang satu mengingkari sunnah, padahal nama dia dengan nama kita sama. Kenapa kita yang dipilih Allah? Kenapa kita yang dipilih Allah? Bahkan dahulu ada kita satu alumni yang bagian pondok, misalnya tamatan pondok, satu alumni, namun kita berada di atas, masih di atas agama ini, di atas sunnah, di atas salaf, sedangkan alumni kita entah ke mana-mana, masih mengikuti jahiliyah dahulu. Padahal satu alumni. Allah jemaah, ini banyak sekali. Sama-sama tamatan alumni, namun kenapa Allah pilih kita di atas sunnah? Kenapa? Sama-sama dalam pekerjaan, namun kenapa nama kita yang dipilih oleh Allah? Sama-sama satu desa, namun kenapa kita yang dipilih oleh Allah? Sama-sama keluarga, satu keluarga, namun kenapa kita yang dipilih Allah di atas sunnah ini? Kenapa? Sehingga Allah jemaah, kita akan semakin merasakan nikmat hidayah ini begitu mahal, sangat mahal. Sehingga kita akan bersyukur kepada Allah dan akan menjaga hidayah itu. Untuk menjaga hidayah itu, nampakkan di dalam keseharian kita, sehingga dengan mudah-mudahan orang lain pun akan mendapatkan hidayah dengan syariat yang kita amalkan di dalam kesehari-harian kita, sehingga mereka semakin mengagungkan Allah, semakin kenal dengan Allah. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah besok malam kita di Masjid Al-Ikhlas, pembahasan kitab tafsir. Sebelum kita tutup, kayaknya ada informasi kemarin ada kecelakaan. Ini kami mohon ada pembicaraan setelah selanjutnya. Kan ikhwan kita itu. SP2. Ikhwan kita. Kalau bisa itu dibicarakan, kemudian diumumkan di grup. Kalau ingin dijenguk, kita sama-sama. Kalau ingin misalnya meringankan, kita sama-sama, agar kita nampakkan dia bukan sendiri
kita ada bersama beliau. Ini saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.